Sami'ul alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah subhanallahi junudu samawati wal ardi wal azizul hakim. Wa subhanallahi khalaqal insana min sulalatin min tin. Wa ja'ala bi qudratihi fi qararin makin. Summa khalaqa nutfatan ala alaqah. Wa khalaqal alaqatul mudghah. Wa khalaqal mudghah idhamah. Fakasal idham bilahmi wal jirdil matin. Wa sakka lahu sam'an wa basara. Wa fataha lahu mantiqan yubsihu bi an kalami mubin. Wa jala wajha bi bani ummihi ila dhahriha bi yakin. Yatanaqasu bima baina rabbatain wal qalbil hadim wa alqa syahwatahu ala qalbiha fa idastaha say'an wa salla ilahi bila mu'in wa syakara lahu malakan ya'ulahu wa huwa fi batni ummihi kal walidil qadim fa idza tama khalqahu wa madat qudatahu abrajahu ila wujuh basran sawiyan fadaraqallahu asanul khaliqin. Ahmadu subhanahu wa ta'ala hamdan abdin mutaribin bisidqin yakin. Asyhadu an la ilaha illallah la syarika lah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa asyhadu anna sayyidina wa nabiyana Muhammadan abduhu wa rasuluh sayyidul masyriqain wal maghribain. Allahumma shalli wa sallim wa barik wa karim ala sayyidina wa nabiyina habibina syafiina wa qadwatuna wa imamuna wa qurrati ayunina wa maulana Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammadin bi adadi ma ta'allaq bihi ilmu min al-wajibati wal jaizat wa al-mustahilati ijmalan wa tafsilan min yawmi khalaqta ad-dunya ila yawmi qiyamah fi kulli yawmin alfa barak. Allahumma yassir lana syafa'atum. Amin. Bi jatika wa jalalik. Ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin. Amma ba'd. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Fa'lamu anna Allah Ta'ala qala wa ma kana al-mu'minun yanfiru kafah falawla nafara min kulli firqah minhum ta'ifatan yatafaqahu fid din wal yundaru qaumahum idza raja'u ilaihim la'allahum yahdharun. Wa qala Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man ta'alam baba minal ilmi liyu'alliman nas utiyallahu sawaba sab'ayan nabiyyan. Sadaqallahu al-azim wa rasulih. Kita mengulangi lagi bab keutamaan ilmu. Kalau orang mengetahui tentang keutamaan ilmu, berarti ilmu itu di atas segala-galanya dari semua amal, dari semua perbuatan, dari semua ibadah. Maka ilmu tadi kan ada singkatan. Pengertian ilmu ain itu iliyin. Iliyin itu kedudukan yang sangat tinggi dan surganya pun namanya iliyin. Itu huruf ain. Kemudian huruf lam itu latifun, yang memiliki peka, sensitif, perasa, ya, lembut, lebih lembut dari tepung, lebih lembut dari air. Al-latif itu lembut, lebih lembut dari angin. Itu semua letaknya di hati. Tidak akan bisa masuk sesuatu yang memiliki hati keras. Apa yang dimaksudkan hati keras? Orang yang cinta dunia ini hatinya sudah keras. Enggak ada kelembutan, enggak ada.
itu nggak mungkin masuk atau bersandar pada latif. Kemudian mim itu mulkun, mulkun itu kerajaannya Allah. Dia akan mendapatkan di hatinya itu seperti seorang raja. Hati itu raja, king of king. Kenapa disebut raja tadi? Yang bisa menguasai keseluruhan akal dan tubuh dan anggota badannya. Itu mulkun. Maka disebut ilmu. Kalau sudah mengetahui kedudukan ini dasar, bahwa ilmu itu sangat paling utama dan utamakan, maka dikuatkan lagi dengan sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Barang siapa yang pelajari satu bab dan ilmu satu bab dengan maksud untuk mengajarkan kepada orang lain atau keluarganya atau sahabatnya atau teman-temannya, dengan niat setelah menguasai mempelajari bab itu wajib disampaikan, wajib disebarkan dengan maksud untuk mengajarkan kepada orang lain, maka diberikan mereka kepadanya pahala 70 nabi-nabi. Apa yang didengar dari guru disampaikan kepada orang lain, tidak ditambah, tidak dikurangi, dan tidak variasi, dan tidak butuh apa-apa. Kalau ada butuh apa-apa, ada riyaknya, ada motivasinya, ada tendensinya, ada pujiannya. Ini yang dinamakan ulama usyuk, ulama jahat. Maka kedudukan ilmu itu sudah diperintahkan dalam Al-Quran yang sudah dikatakan, wa ma kana al-mu'minun liyanfiru kaffah falawla nafara min kulli firqati minhum ta'ifatan liyatafakkaru fid-din wal yunzaru qaumahum idza raja'u ilaihim la'allahum yahdharun. Dalam surat Taubat ayat 122, yang mana artinya tidak sepantasnya, tidak sepatutnya bagi orang-orang mukmin itu pergi semuanya ke medan perang. Mengapa tidak pergi dari tiap-tiap golongan di antara mereka beberapa orang untuk memperdalam ilmu pengetahuan? Sekali lagi, memperdalam ilmu pengetahuan mereka. Tentang apa? Bukan tentang bagaimana kamu cari duit. Bukan, itu tidak ada perintah. Tidak ada perintah bagaimana kamu kerja jadi manajer. Tentang agama, sekali lagi, jangan kerja tanpa agama, jangan dagang tanpa agama, jangan jadi pimpinan tanpa agama, jadi jangan orang bisnis tanpa agama. Pasti kamu akan terpeleset, jatuh menjadi kehinaan.
Maka itu yang disebut ilmu pengetahuan agama. Dagang itu pakai syariat Nabi, kerja itu pakai syariat Nabi, berbisnis syariat Nabi. Semua itu kalau pakai syariat Nabi, tidak akan kamu jatuh martabatmu, apalagi kamu dipensiunkan diri. Yang keluar dari syariat Nabi hanya tunggu soal waktu saja, kapan kamu dihabisi oleh Allah. Itu saja. Untuk memperdalam pengetahuan mereka tentang agama dan untuk memberi permintaan kepada kaumnya apabila mereka telah kembali kepadanya, supaya mereka bisa menjaga diri seperti hanya dia menjaga kehormatan dan harga diri. Tanpa ilmu nggak ada harga diri dan kehormatan, bahkan tidak ada kewibawaan, karena lepas dalam kehinaannya. Yang semua akan dilapisi, yang semuanya dihiasi dengan variasi bumbu-bumbu yang agar tampaknya kamu jadi orang baik. Itulah orang yang berjalan di pasar sama-sama membawa tas, yang satu betul-betul isi sayuran dan daging dan ini, dia nggak ada modal karena malu dengan tetangganya yang isi keranjangnya dengan isi apa, akhirnya supaya dia tampak bagus keranjangnya diisi batu sama dia. Maka berjalan bersama seakan-akan beratnya batu yang dipikul daripada sayur tadi. Dia tidak merasa semua itu adalah bentuk hanya karena tidak pernah jadi dirinya sendiri. Gengsinya luar biasa. Daripada saya malu tidak membawa tas, tapi tasnya diisi batu sama dia. Kamu tahu, merelakan semuanya, menghalalkan segala cara agar bisa mengundang, ya, bisa mengimbangi sahabat teman yang dia temani, padahal dia sama sekali tidak ada kemampuan. Itu orang yang tidak pernah menjadi dirinya sendiri. Apalagi dia bisa menjaga diri. Ini surat Taubah ayat 122. Diulang-ulang itu. Sudah jelas jaminan. Jaminan Allah itu sudah jelas. Dan Allah itu tidak akan mengingkari janji. Dikuatkan lagi Nabi Muhammad SAW sebagai penyambung lidah itu ulama-ulamanya juga. Kalau Nabi SAW, man sholla sholatal ma'al jama'ah wa jalis fi halaqatil ilm wa sami'a kalamullah wa amila bi'aqawullah ta'ala sittatal asya arjuka minal halal wa yanju min adabil qabr wa yuti kitabahu biyaminih wa yamuru ala sirat al-kalbar al-khatib wa yasharu ma'an nabina wa banallahu baitan fil jannah min yakut fil jannati khamra lahu arba'una baba. Ini Nabi SAW bersabda,
Barang siapa sholat berjamaah, datang maghrib jamaah, isya berjamaah. Nih hadis. Dan kemudian duduk di kalangan ilmu, mau belajar ilmu, mau menuntut ilmu, serta mau mendengar Al-Quran. Walaupun satu ayat, kemudian mengamalkan. Banyak yang mendengar, tapi saya nggak yakin kamu mengamalkan. Maka Allah memberinya kepadanya 6 perkara. Kalau dah sholat jamaah, belajar sungguh-sungguh, Allah jamin 6 macam perkara. Satu, diberikan rezeki yang halal. Udah jelas, gak usah kamu tuntut macam-macam. Allah kasih rezeki halal. Apa yang kamu jual laku, apa yang kamu edarkan laku, ucapanmu dipercaya. Ini ucapanmu kamu dimaki orang, karena apa yang kamu bicarakan itu orang lain pasti cerita sama guru. Jangan coba-coba berhubungan dengan murid, pasti murid cerita sama kita. Gak mungkin dia simpan, karena dia terkejut. Saya dekat juga enggak, berteman juga tidak enggak, saya kenal cuma 1 kali di majelis. Kenapa beraninya orang itu begitu? Begitu kira-kira. Kamu sembunyikan cerita, pastilah. Wong saya gurunya. Dia tidak marah sama kamu, tapi laporannya mengadu. Begitu kira-kira. Ya. Jangan coba-coba menekan satu sama yang lain, ya. Dolim. Yang kedua, selamat dari siksa kubur. Sudah jelas, orang ngaji itu selamat dari azab kubur. Ketiga, kitab catatannya diberikan yamini, ashabul yamin. Tangan kanannya yang dibuka oleh Allah, bukan tangan kirinya. Catatannya yang baik saja, yang buruk tidak dibuka. Yang keempat, melewati jembatan Shiratal Mustaqim, laksana halilintar menyambar. Tahu jembatan Shiratal Mustaqim? Bukan yang jembatan tol Surabaya Jakarta, bukan. Itu selewat tol Jakarta itu berapa jam mas ya? Berapa kilo? 1000. Ini jembatan Shiratal Mustaqim itu panjangnya dengan kecepatan yang cepat, dengan perjalanan 500 tahun. Dengan rambut 1 dibelah 7. Jangankan 1 tahun, 2 menit kamu nyebrang nyemplung. Yang bisa selamat adalah murid yang belajar mau selamat, baru selamat di Shiratal Mustaqim. Kalau enggak usah ikut. Maka melewati itu seperti laksana halilintar yang menyambar. Ini hadis Rasul SAW. Enggak percaya hadis ini kafir. Siapa yang enggak percaya ucapan Nabi, menentang, membantah, atau meragukan, keluar saja kamu Islam. Yang Allah sudah jamin, Rasulullah sudah jamin atas kebenaran dan yang jelas. Kelima, digiring dengan rombongan para nabi-nabi. Yang kelima,
Apa enggak suka kamu beriringan dengan nabi-nabi? Itu rombongan siapa? Rombongan nabi-nabi. Siapa mereka? Mereka adalah orang-orang yang mau selamat dunia dan akhirat. Karena dibangunkan Allah Ta'ala surga dari batu yakut, bukan yakut yang kuning di muka bumi ini, yang kamu tidak bisa bayangkan bagaimana kuningnya, bagaimana pancarannya, bagaimana sinarnya, dan tidak bisa diangan-angan atau dibayangkan dengan akal. Dibayangkan yakut itu begini, tidak bisa. Kalau masih bisa dibayangkan, bukan surga namanya. Surga itu tidak pernah diwujudkan apapun di dunia ini dengan mewahnya seperti apa, tidak bisa disamakan perumpamaan seperti itu. Semua beda. Kalau tidak begitu, mereka tidak kagum-kagum, mereka tidak akan terkejut ternyata surga seperti itu. Begitu. Tapi yang mereka tidak percaya, mereka yang keras hatinya ini, yang ragu-ragu ini, udah nggak usah macam-macam, itu orang sudah ya benci akhirat, cinta dunia. Kalau cinta yang lainnya benci. Nggak ada alasan, nggak ada kamu begini-begini, nggak. Udah kamu orang dunia sudah. Ini yang dimaksudkan, jangan serahkan ilmu yang akhirat ini kepada ahli dunia. Maka kamu telah mencacati ilmu itu sendiri, menghina ilmu itu sendiri, mendolimi dirimu sendiri, karena kamu menyerahkan pedang, menyerahkan senjata kepada penyamun. Maka sekali lagi, saya tidak mengajarkan ilmu yang bukan ahlinya, yaitu ahli dunia. Saya mengajarkan amal dengan mengambil kesimpulan dari bagian ilmu, bukan memutuskan ilmu kepada kamu yang masih simpang siur. Berarti saya sudah melecehkan ilmu, merendahkan ilmu, tidak menghargai ilmu, seperti kau yang ahli dunia yang tidak menghargai sama sekali ilmu. Ini yang dimaksudkan, jangan menyerahkan ilmu bukan yang ahlinya. Maka ahli hikmah membicarakan hikmah itu kepada orang yang bodoh, dianggap dagelan, dianggap itu cerita, dianggap dongeng, karena tidak sampai untuk memahami. Maka jelas ilmu tadi disampaikan dalam surat Al-Baqarah ayat 269. Wa qala ta'ala fi kitabil karim yu'til hikmah man yasha wa man yu'til hikmah faqad utiya khairan katsira wa ma yadhakkar illa ulul albab. Allah itu menganugerahkan hikmah, pemahaman hikmah yang dalam tentang Al-Quran dan As-Sunnah kepada siapa yang dikehendaki. Dan barang siapa yang dianugerahi ilmu hikmah, hikmah itu benar-benar telah dianugerahi karunia yang banyak, dan hanya orang-orang berakal lah yang dapat mengambil pekerjaan itu. Mendengar hikmah saja susah, bagaimana dapat ilmunya? Maka dengan demikian jelas
bahwa kedudukan ilmu itu imam dari segala amal, imam dari segala perbuatan. Kalau orang berjalan tanpa ilmu, tanpa petunjuk, seperti orang yang buta, ya, dia membawa tongkat. Ketika dia meraba-meraba dengan tongkatnya sebagai petunjuk, yang lucu lagi tidak bertanya, yang bertanya saja ditunjukkan itu kira-kira satu belokan lagi sampai belok kiri, orang buta. Begitu kena dia namanya pagar orang, dianggap itu belokan. Ini yang sudah tanya. Maka kepayahan orang yang berikan petunjuk dengan orang yang bodoh ini, dia harus mengantar sampai sejauh mana keinginannya, sampai ke tempatnya untuk satu orang saja. Diberi petunjuk atau tidak nasihat sama saja. Yang namanya orang buta bawa tongkat dan ilmunya cuma dengar. Sampai nggak kira-kira? Sama sekali tidak diamalkan, tidak dipraktekkan, takut susah. Ilmu itu kalau dipraktekkan pasti susah. Ilmu kalau dipraktekkan pasti beban, pasti menderita, pasti hina, pasti rendah, direndahkan orang, direndahkan keluarga, direndahkan semua orang-orang. Bahkan tidak disebut kamu orang-orang yang takwa kalau keluargamu, semua kerabat-kerabatmu belum mengatakan kamu gila. Kalau mereka sudah mengatakan kamu gila, itulah tanda-tanda ini orang yang sudah dipelihara oleh Allah agar semata-mata hanya berhubungan dengan Allah, tidak didekatkan dengan manusia, agar sama sekali tidak ada connect, tidak ada hubungan dengan manusia. Kemudian dia tidak minta tolong manusia, bahkan orang mencibir, menghina, merendahkan, maka air matanya bukan lain kecuali air mata yang minta perlindungan, pertolongan Tuhan. Ini yang hakikatnya. Yang diminta Allah kepada hambanya ini seperti ini. Jangan mengadu kepada siapa-siapa, jangan mengeluh kepada siapa-siapa. Bahkan keluargamu, saudaramu, familimu, pasti kamu dibuat malu. Dan pasti kamu dikatakan bodoh, goblok. Betul? Kalau nggak percaya, praktek. Nanti muncul depan pintu, dipikir nanti pinjam uang. Belum ngomong, sudah dituduh. Mendengar namanya saja mau muntah. Melihat wajahnya saja ingin berpaling. Yang tidak berpaling dari kalian, yang tidak menghinakan Allah Rabbul Alamin. As-sajdah, sujud, nangis,
sampai Allah memberikan jalan keluarnya. Begitu orang takwa. Bukan nangis ke teman, bukan nangis ke keluarga, bukan nangis ke kantor. Tolong Pak, kasih kerjaan tolong Pak, biar aku jadi OB gak masalah Pak. Maka pelajarilah pengetahuan tadi, pengetahuan agama yang kuat, iman yang kuat. Jangan 1 jam iman, 1 jam kafir. Bisa mulai subuh sampai maghrib kamu beriman, maghrib sampai subuh kamu kafir. Gimana kira-kira? Ini saya putar lagi ulang, biar tahu kamu celakanya orang-orang cinta dunia ini. Orang yang ahli dunia akan menghina orang yang ahli akhirat. Orang ahli akhirat pun akan merendahkan juga ahli dunia, sama-sama menghinanya. Pasti orang ahli dunia itu meremehkan betul sama orang ahli akhirat. Alah, kamu tak bayar segini saya undang kamu datang kok. Betul apa enggak? Ngaji enggak, kenal enggak, datang-datang minta tolong itu pabrik saya, tolong kantor saya didoakan. You butuh uang berapa? Yang mau ikut dengan demikian kena langsung mati saat itu, neraka tempatnya. Ini berarti orang tidak menghargai ilmu. Orang ahli dunia itu nggak akan pernah menghargai yang namanya alim itu. Yang dihargai itu orang kaya yang lebih kaya dari dia, walaupun salah, nunduk terus sama orang kaya. Salah itu. Orang kayanya nggak punya agama, yang lebih kaya lagi nggak punya agama. Ngapain ngaji? Uang nggak cair, waktu terbuang. Coba buat bisnis, saya untung berapa juta dolar. Ini orang ahli dunia, jangan ikut. Ahli dunia itu mengejek ahli akhirat. Di dunia akan diejek ahli akhirat. Tapi nanti kalau mati kamu, ketika masuk neraka, yang satu ahli akhirat masuk surga, maka Allah perintahkan ahli akhirat, dulu kamu dihina, sekarang syukurin. Padahal di depan gini, tolong saya, tarik tangan saya, dekat neraka kelihatan. Yang ahli surga nggak punya perasaan. Seperti dulu dia nggak punya perasaan pada ahli akhirat, dicabut perasaan untuk kasihan. Walaupun sahabat, walaupun teman, walaupun istrinya sekalipun, dicabut perasaan itu. Bahkan dia harus mengatakan, syukurkan dia, balas sekarang dengan dia, mampus loh. Padahal sahabat, rasain loh. Tidak ada perasaan lagi iba, tidak ada perasaan yang lagi tersisa, yang kasihan, tidak ada seperti yang sekarang. Maka agama sekali lagi bukan akal, ilmu itu bukan akal, bukan perasaan, akidah, dalil. Jangan sungkan, jangan gak enak lah, gak nyaman lah.
Kamu sudah terbunuh sebelum mati. Mati dulu sebelum mati. Kalau kamu sungkan, gak enak lah. Dia itu bos saya, dia itu atasan saya, dia orang lebih kaya. Hati-hati mencapaikan amar ma'ruf. Kalau terhalang dari semacam itu, kamu sudah mati duluan sebelum mati.